asal saja ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Dan dengan iman, wanita ini menjama jubah Yesus. Dan ketika dia menjama dengan iman yang hidup, dengan iman yang penuh pengharapan ini, asal saja ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus? Dia mengalami penyembuhan. 12 tahun usaha yang dia lakukan dan tidak ada faedahnya untuk berobat ke sana kemari. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, dia mengalami penyembuhan total. Dan karena Yesus yang dijamah, Yesus kemudian merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Sehingga dia kemudian bertanya pada orang di sekitarnya, siapakah yang menjamah aku? Ya, ini karena Yesus yang dijamah ya. Jadi Yesus tahu juga ini bukan jamahan biasa, tetapi ini jamahan yang dilakukan dengan iman yang penuh harapan. Lalu ketika Yesus bertanya itu dan memandang orang sekitarnya, bahkan para murid pun heran. Lah, ini banyak orang yang mengerumuni Tuhan. Banyak orang yang mengerumuni, mungkin ya pingin salaman, atau pingin hanya istilahnya menjamah atau memegang. Pokoknya bisa dekat Yesus rasanya luar biasa, begitu ya. Apalagi ya contohnya kalau sekarang ini kan banyak istilahnya, misalnya ada selebritis, wah rasanya bisa dapat tanda tangan dari selebritis atau bisa foto bareng ya. Paling artinya sekarang ini kan paling up to date ya. Kalau kita bisa foto bareng dengan selebritis, waduh itu rasanya sudah luar biasa. Apalagi kemudian diposting di sosial media begitu ya. Itu pasti menyenangkan sekali. Untung zamannya Yesus itu ya, waktu itu belum ada HP untuk selfie ya. Jadi kalau enggak ya mungkin sehari-hari banyak waktunya Tuhan Yesus dihabiskan selfie dengan orang-orang ini ya. Dengan banyak orang yang minta selfie. Ya, tapi kalau ya puji Tuhan waktu itu belum ada selfie-selfian begitu ya. Ya baik, sekarang kita lihat siapa yang menjamah aku. Dan ketika kemudian jadi para murid pun merasa heran dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Tapi kemudian wanita ini ketika ditanya seperti itu, dia gemetar, dia takut. Dia mengatakan kemudian apa? Ya, kalau kita lihat dari ayat 32, lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu." Dan inilah perempuan itu tadi akhirnya menceritakan semuanya kepada Yesus, bagaimana dia menjamah Yesus. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan kemudian terjadi penyembuhan seketika, penyembuhan yang total, suatu mujizat ya. Karena artinya apa sebuah mujizat? Karena secara pengobatan yang alami, yaitu melalui para tabib zaman itu, 12 tahun dia lakukan tidak sembuh-sembuh. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, kemudian penyembuhan dan mujizat itu terjadi. Puji Tuhan. Ya. Jadi kemudian Yesus mengatakan, "Pergilah dengan selamat, imanmu menyelamatkan engkau." Jadi kalau kita lihat penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus ini, kita lihat bagaimana penyembuhan ini terjadi. Dan kemudian kalau kita renungkan, rupanya di sini ada satu peranan penting dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, yaitu iman yang penuh pengharapan. Iman yang diwujudkan dengan suatu tindakan yang nyata. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dialami wanita ini,
Dan kembali kalau kita berbicara tentang penyembuhan, tentang doa penyembuhan atau penyembuhan Kristiani ini, kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan. Ya, ketika Yesus mewartakan Injil kabar gembira, Yesus juga menyembuhkan disertai kuasa, disertai mujizat, disertai tanda-tanda. Baik penyembuhan, baik mujizat, dan baik pengusiran setan. Dan melalui tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus ketika mewartakan Injil ini, sebenarnya ini mau menyatakan apa? Bahwa kerajaan Allah sungguh-sungguh sudah hadir dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Kerajaan Allah hadir di dalam diri Yesus, dan kerajaan Allah ini hadir di tengah dunia dengan kehadiran Yesus di dunia ini. Dan kemudian melalui tanda-tanda penyembuhan dan mujizat, ini juga mau menyatakan apa? Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan, yang menjadi pengharapan umat perjanjian lama, umat Israel, umat Yahudi. Jadi berabad-abad mereka menantikan janji Tuhan yang akan mengutus Mesias yang datang untuk menyelamatkan, membebaskan. Dan kemudian bahkan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam Injil Matius bab 11 ayat 4 sampai 6, ketika dia mendengar tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, Yesus mewartakan Injil, Yesus mengadakan tanda-tanda dan mujizat, Yesus mengusir setan-setan dari balik penjara, dia kemudian mengutus murid-muridnya, murid-murid Yohanes Pembaptis dalam hal ini. Apakah dia sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan itu? Dan Yesus tidak banyak kata. Dia hanya menunjukkan, lihatlah dan katakan pada Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, dan kepada orang miskin dan menderita diberitakan kabar baik. Jadi Yesus tidak banyak kata untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias, tetapi dia justru menunjukkan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, tanda-tanda penyembuhan-penyembuhan, pengusiran setan ini sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan. Penggenapan apa yang menjadi janji Allah dalam perjanjian lama. Jadi melalui penyembuhan, melalui pengusiran setan, melalui tanda-tanda dan mujizat, ini merupakan tanda-tanda mesianis. Tanda-tanda yang menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Yesus sungguh-sungguh Putra Allah yang hidup. Yesus sungguh-sungguh Allah yang hidup. Dan kemudian dalam hal ini, tujuan dari segala penyembuhan, ya, jadi kita lihat kalau Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu, itu pasti ada tujuannya. Ini bukan untuk show off. Bahkan ketika Yesus ditangkap, ketika diadili akhirnya diserahkan pada Herodes, Raja Herodes begitu antusias. Dia sudah mendengar tentang mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Yesus. Dia berharap supaya Yesus melakukan mujizat dan tanda-tanda itu di depannya. Tapi maaf, Yesus bukan tukang sulap. Dia tidak mengerjakan tanda-tanda dan mujizat itu untuk satu tujuan yang hanya sekedar tontonan. Tetapi tujuannya terdalam adalah untuk mewartakan Injil. Untuk mewartakan kasih Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang mau sungguh-sungguh peduli untuk setiap kita manusia yang menderita, yang mengalami sakit penyakit. Jadi dalam hal ini, tanda-tanda yang dikerjakan Yesus ini, mujizat-mujizat, penyembuhan, pengusiran setan, juga mau memberikan suatu kesaksian bahwa Bapa mengutus dia, Sang Putra Allah, ke dunia untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, disertai juga tanda-tanda mujizat dan penyembuhan. Dan melalui tanda-tanda ini, melalui penyembuhan-penyembuhan dan mujizat ini, kita semua hendaknya
percaya kepada Tuhan.